warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru semua. Bertemu kembali dengan saya Siti Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Hajah Sri Suwartati MM dan pengajar praktik Ibu Dini Eksi Ramaniar SSN. Dalam video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan kesiapan belajar, minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan satu sama lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid readiness, yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Yang ketiga adalah profil belajar murid yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid diidentifikasikan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid, bisa juga dengan mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, dan bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi dalam diferensiasi pembelajaran terdiri dari 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, di mana guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan ketiganya. Dalam diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi atau bahan ajar dan materi belajar berupa konsep, pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai murid sesuai dengan standar kurikulum.
Mendiferensiasikan konten dilakukan dengan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dalam diferensiasi proses, kegiatan membedakan proses yang harus dijalani murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Diferensiasi produk itu kegiatan yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.